Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi awdaha at-tariqa lit-talibin wa sahhala manhaja as-sa'adati lil-muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dul amin. Terima kasih kepada para pemirsa channel kita Buna. Semoga kita semua selalu senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Kita lanjutkan kajian kitab Al-Allamatu Muhammad Hasyim Asy'ari. Kita lanjutkan sekarang adalah subbab dari syakhsiyatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Syakhsiyatuhu. Bermula ini itu kepribadian dari Al-Allamah Hasyim Asy'ari. Al-Allamatu Muhammad Hasyim Asy'ari, bermula Al-Allamah Muhammad Hasyim Asy'ari itu syakhsiyatun kabiratun, merupakan pribadi atau syakhsiyah, pribadi kabiratun yang besar, ianya Al-Allamah Hasyim Asy'ari. Fahuwa, maka bermula Al-Allamah Hasyim Asy'ari itu zaimun, pemimpin atau tokoh, wa qudwatun, dan panutan, ianya Al-Allamah Hasyim Asy'ari, wa murabbi, dan pendidik ianya Hasyim Asy'ari, wa mujahidun, dan juga pejuang ianya Muhammad Hasyim Asy'ari, wa mutawadi'un, dan juga orang yang rendah hati. Samhul khuluqi, lagi pemaaf atau luas akhlaknya, atau kita artikan sebagai pemaaf. Samhul khuluqi, lagi pemaaf, ianya Al-Allamah Hasyim Asy'ari. Latiful isyrati, lagi lembut pergaulannya atau sosialnya. Jadi ini latiful isyrah, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ashir, kalau kita latiful usrah maka artinya adalah lembut 1/10. Jadi kita al-isyrah menggunakan ain kasrah ya. Latiful isyrati, lagi lembut pergaulannya atau sosialnya. Jadi al-isyrah bermakna suhbah, as-suhbah. Jadi latifus suhbah, lembut pertemanannya. Basyusun, lagi ceria atau berseri-seri wajahnya. Istaqbilu, menerima, ianya Al-Allamah Hasyim Asy'ari menerima akan apa? Zawwaruhu, menerima akan para tamu-tamunya Al-Allamah Hasyim Asy'ari, wal qadimina, dan menerima akan tamu-tamu yang datang ilaihi, kepada Al-Allamah Muhammad Hasyim Asy'ari. Biduni hajibin, menerima tamu itu dengan tanpa penghalang. Hajib ini bisa kita artikan sebagai pintu atau penjaga pintu atau satpam. Wala fasilin, dan juga biduni fasilin, tanpa pemisah atau ya penghalang, ajudan, seperti itu. Jadi kita jelaskan dulu. Jadi kepribadian Al-Allamah Hasyim Asy'ari yaitu beliau itu merupakan sosok yang besar. Besar seperti apa? Yaitu sosok yang tokoh, seperti itu, merupakan tokoh. Fahuwa zaimun wa qudwatun wa murabbin wa mujahidun wa mutawadi. Dia seorang pemimpin, juga seorang panutan, juga seorang pendidik atau pengajar, seorang pejuang, juga orang yang rendah hati. Kemudian mudah memaafkan, latiful khuluqi, samhul khuluqi, kemudian latiful usrati, dan juga lembut dalam bergaul, tidak kasar, seperti itu. Basyusun, kemudian beliau selalu tampil ceria, terlihat ceria. Yastaqbilu zawwaruhu wal qadimin,
biduni hajibin wala fasilin. Beliau itu selalu menemui tamu-tamunya itu tanpa ada suatu penghalang atau satpam atau seperti ajudan seperti itu. Jadi langsung para tamu itu bisa bertemu dengan beliau tanpa ada perantara seperti itu. Beda dengan zaman sekarang, kalau kita bertemu dengan pemerintah semisal atau kiai-kiai sekarang juga harus bertemu dengan pelayannya, khodimnya lah seperti itu, khodamnya. Berbeda dengan Al-Alam Hasyim Asy'ari. Jadi dahulu beliau ketika menjamu tamu langsung bertemu dengan beliau seperti itu tanpa ada perantara. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadhil umur, bermula perkara-perkara ini, perkara-perkara ini itu allati, segala sesuatu atau perkara-perkara, ja'alathu, yang menjadikan ianya al-umurhu akan Al-Alam Hasyim Asy'ari, menjadikan akan apa, yahtallu, mendapat ianya Al-Alam Hasyim Asy'ari, yahtallu akan apa, mendapat akan makanan marmukon, yaitu tempat marmukon yang diperhitungkan atau terpandang. Di mana beliau mendapatkan tempat itu? Fi qulubi qaumihi, di hati kaumnya Al-Alam Hasyim Asy'ari, wa sya'bihi, dan di hati masyarakat atau bangsa Al-Alam Hasyim Asy'ari. Wa tawallulat, dan masuk mendalam atau masuk ke relung hati. Apa yang masuk? Mahabbatus sya'bi, cinta bangsanya, lahu, kepada Al-Alam Hasyim Asy'ari, mahabbatus sya'bi wa ta'zimuhu. Jadi dan masuklah kecintaan bangsanya, lahu, kepada Al-Alam Hasyim Asy'ari, dan masuk juga kehormat atau hormatnya, kita artikan sama juga, penghormatan sya'ab atau rakyatnya, fi nufusi qaumihi, di hati kaum-kaumnya Al-Alam Hasyim Asy'ari. Jadi perkara-perkara ini, perkara-perkara yang mana? Yaitu beliau itu samhul khuluq, mudah memaafkan, kemudian latiful isyrah, kemudian lembut pergaulannya, basyusun, kemudian beliau itu selalu ceria, kemudian menemui para tamu tanpa ada menghalang hijab seperti itu. Perkara-perkara inilah yang membuatnya itu mendapat nilai atau tempat yang tinggi di hati para kaumnya atau bangsanya, dan kecintaan bangsanya itu masuk menembus sampai ke relung hatinya seperti itu. Jadi hal itulah yang membuat beliau itu sangat dicintai oleh bangsanya dan kaumnya. Fasoro, maka jadilah Al-Alam Hasyim Asy'ari, jadi itu qudwatan, menjadi panutan, wa mithalan, dan menjadi contoh, lahum, bagi asy-sya'bu atau kaum, yahtazuna, yang mana meniru atau mengikuti jejak si kaum itu, mengikuti akan apa, hadwahu, mengikuti jejaknya Al-Alam Hasyim Asy'ari, fi sumu'il akhlaqi, dalam tingginya akhlak, wasa'atis sadri, dan juga meniru dalam luasnya hati atau murahnya hati, wal basyasyah, dan juga ceria. Jadi basyasyah ini masdar dari basya yabassu basyan wa basyasyatan, basya yabassu basyan wa basyasyatan. Sedangkan basyus ini merupakan fa'il dari basya yabassu, basyan wa basyasyatan, fa wa basyun wa basyusun. Ini basyus ini musyabbahah seperti itu, musyabbahah, sifat musyabbahah tadullu ala thubut, seperti itu. Jadi Al-Alam Hasyim Asy'ari
menjadi panutan dan contoh bagi kaumnya, yang mana mereka itu mengikuti para kaum itu, kaum dari Al-Alam Hasyim Asy'ari mengikuti beliau Al-Alam Hasyim Asy'ari. Mengikuti dalam hal apa? Yaitu dalam hal tingginya akhlak beliau, kemudian murah hatinya, kemudian dan juga cerianya. Jadi tidak gampang tersulut emosi seperti itu, atau istilahnya sekarang adalah sumbu pendek. Ketika ada api, ada suatu berita, ada suatu peristiwa, langsung tanpa berpikir panjang langsung tersulut emosi seperti itu. Jadi Al-Alam Hasyim Asy'ari yang diikuti oleh kaum-kaumnya dulu sangat jauh dari apa yang dinamakan dengan istilah sumbu pendek seperti itu. Kemudian kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana baituhu malja'az zawari wal qasadi. Wa kana, dan adalah, baituhu, rumah Al-Alam Hasyim Asy'ari, ada itu malja'an, yaitu tempat istirahat, malja'az zawar, tempat peristirahatan atau tempat perlindungan para pengunjung, wal qasad, dan juga para, sama dengan al-qasad itu pengunjung seperti itu. Min zu'ama il alamil islami, dari para pemimpin dunia Islam. Jadi az-zawar ini berasal dari kata zara yazuru zawran wa ziyaratan fahuwa zairun. Jadi zair mufradnya itu zair, sedangkan jamaknya adalah zawarun wa zuwarun, yaitu tempat perlindungan bagi para pengunjung. Wal qasad, sama tuh, qasad itu jamak dari qasidun, orang-orang yang menuju, orang-orang yang menuju ke rumah Al-Alam Hasyim Asy'ari. Min zu'ama'il alamil islami, dari para pemimpin Islam. Alladzina, yang mana pemimpin Islam itu yafiduna, berkunjung atau bertamu, ianya zu'ama'il alam, berkunjung kemana? Ila Indonesia, berkunjung ke negara Indonesia. Wala ya'ti, dan tidak datang siapa za'imun muhimun, pemimpin yang penting, illa, kecuali, wakanat, dan adalah, apa, wijhatuhu, tujuan dari za'imun muhim, yaitu pemimpin yang penting itu, al-ula, tujuan yang pertama, apa yang tidak ada atau tidak datang, kecuali itu al-ijtima' bil 'allamah Muhammad Hasyim Asy'ari, kecuali mereka itu pemimpin yang penting itu bertemu bil 'allamah Muhammad Hasyim Asy'ari, bertemu dengan Al-Alam Hasyim Asy'ari. Untuk apa? Litahaddusi, untuk berbincang-bincang, ma'ahu, bersama Al-Alam Hasyim Asy'ari, wa tabadulil ara, dan juga bertukar pikiran, wal ijtima', dan juga bertemu bihi, dengan Al-Alam Hasyim Asy'ari. Wa kanu, dan adalah mereka Al-Alam, mereka para pemimpin, zu'ama'il alamil Indonesia, alamil Islam, jami'an, semuanya itu, ya'jabun, mereka itu kagum mereka, zu'ama'ul alamil Islam, para pemimpin Islam, bihi, dengan Al-Alam Hasyim Asy'ari, kagum karena apa? Lisada diro'ihi, kagum karena jitunya atau akuratnya pemikiran dari Al-Alam Hasyim Asy'ari. Kita jelaskan dahulu. Jadi rumah atau kediaman dari Al-Alam Hasyim Asy'ari itu merupakan atau menjadi tempat perlindungan dan juga tempat peristirahatan dari para tamu, dari tokoh-tokoh atau pemimpin-pemimpin dunia Islam, yang mana mereka itu berkunjung ke Indonesia. Jadi ketika para pemimpin dunia Islam itu atau negara-negara Islam itu berkunjung ke Indonesia, maka mereka pasti singgah ke kediaman atau rumah dari Al-Alam Hasyim Asy'ari.
wala ya'ti za'imun muhimmun, dan tidak datanglah para pemimpin yang penting itu illa wa kanat wijhatuhul ula, kecuali mereka itu atau tujuan pertama dari pemimpin tersebut adalah al-ijtima'. Wa kanat wijhatuhul ula al-ijtima', yaitu bertemu atau berkumpul dengan Al-Allamah Hasyim Asy'ari, bertemu untuk berbincang bersama Al-Allamah Hasyim Asy'ari dan juga bertukar pikiran, wal ijtima', dan bertemu. Wa kanu jami'an ya'jibun, mereka semua itu atau ya'jabun, kagum, merasa heran. Tapi kita artikan dengan merasa kagum seperti itu, merasa kagum dengan pendapat-pendapat dari Al-Allamah Hasyim Asy'ari atau pemikiran-pemikiran dari Al-Allamah Hasyim Asy'ari. Jadi seperti itu. Kita lanjutkan. Wa fi alamit tarbiyati wat ta'limi najaha Al-Allamah Muhammad Hasyim Asy'ari, dan itu sabit dalam dunia pendidikan, wat ta'lim, dan juga pengajaran, najah, sukseslah Al-Allamah Muhammad Hasyim Asy'ari. Jadi di dalam dunia pendidikan Al-Allamah Hasyim Asy'ari sukses beliau seperti itu atau berhasil. Faqad takharraja ala yadayhi minal ma'had alladhi yar'ahu rijalun wa zu'ama'un hum fi tali'atil mujahidin al-indonesiyyin alladzina yusharikuna fi wad'i labinatil istiqlal. Jadi faqad takharraja maka menjadi alumni, benar-benar menjadi alumni atau lahir, keluar, ala yadaihi, berkat tangan atau asuhan dari Al-Allamah Hasyim Asy'ari, minal ma'had, dari pesantren alladzi yar'ahu, yang mana ma'had tersebut yar'ahu, mengasuh ianya Al-Allamah Hasyim Asy'ari akan ma'had tersebut. Siapa yang lahir atau menjadi alumni? Rijalun, tokoh-tokoh, wa zu'ama'un, dan juga para pemimpin-pemimpin, hum, yang mana rijal dan zu'ama itu, fi tali'atil mujahidin al-indonesiyyin, dalam mempelopori perjuangan rakyat Indonesia itu, alladzina, merupakan orang-orang yusyarikuna fi wad'i labinatil istiqlal, yaitu mereka itu saling bersama-sama fi wad'i labinatil istiqlal, dalam meletakkan batu pertama kemerdekaan. Jadi berkat ala yadaihi, jadi berkat dari Al-Allamah Hasyim Asy'ari, dari pondok Tebu Ireng, pondok yang beliau asuh itu, lahirlah rijalun wa zu'ama, para tokoh, kemudian para pemimpin yang mereka itu berjuang atau menjadi pelopor dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Yusyarikuna fi wad'i labinatil istiqlal, mereka itu bersama-sama dalam meletakkan atau merintis kemerdekaan. Wa huwa, bermula Al-Allamah Hasyim Asy'ari itu min qadatil mujahidin, salah satu atau sebagian dari pemimpin pejuang. Qadah itu jamak dari qaidun, seperti itu. Qada yaqudu qaudan fahuwa qaidun. Qadah. Jadi Al-Allamah Hasyim Asy'ari itu merupakan pemimpin, sebagian dari pemimpin para pejuang, minar ra'ilil awwali, dari generasi awal, yang mana beliau itu biaqwalihi, berperang biaqwalihi, dengan ucapan-ucapan Al-Allamah Hasyim Asy'ari, wa amalihi, dari tindakan-tindakan Al-Allamah Hasyim Asy'ari, wa amwalihi, dan dari material atau harta-harta Al-Allamah Hasyim Asy'ari, wa nafsihi, dan dari nyawa atau jiwa Al-Allamah Hasyim Asy'ari. Aqwal ini jama', amal ini juga jama', amwal, tetapi nafsun, ini nafsi, ini mufrad. Inilah salah satu kepandaian dari musannif atau muallif dari kitab ini, yaitu Muhammad Asyad Syihab, seperti itu.
Karena akwal, ucapan dari seorang itu banyak, bisa sekali berucap, dua kali berucap, kemudian tindakan amal itu amal itu bisa sekali bertindak, dua kali bertindak, amal juga seperti, tetapi nafsun itu, jiwa itu satu. Karena kalau nafsun jamaknya itu adalah nufus atau anfus. Kalau yang mirip-mirip dengan nafas, kalau nafasun, anfasun itu artinya nafas. Kalau nifas jamaknya adalah nufasa atau nafsa, itu orang yang nifas seperti itu. Jadi beliau Al-Alam Hasyim Asy'ari merupakan pemimpin dari pasukan pejuang di generasi awal, berjuang dengan ucapan-ucapannya, kemudian tindakan-tindakannya, hartanya dan jiwanya. Wala ya'rif, dan tidak mengenal al-alamah, ianya al-alam Hasyim Asy'ari tidak mengenal akan apa, akan thariqul qahqari, mengenal akan jadi qahqari itu ar-ruju' ilal wara', itu kenal dengan kembali ke belakang atau ya menyerah gitu, atau kabur. Jadi beliau, kalau kita artikan secara gampang adalah beliau tidak mengenal kata menyerah, tidak mengenal menyerah atau tidak kenal surut, seperti itu. Kemudian wa huwa min qadatil mujahidin, wa huwa qawiyul iradah, kita atafkan wa huwa qawiyul iradah, beliau adalah orang yang kuat keinginannya, sabitul azmi, dan juga teguh cita-citanya, ya'malu, beramal, ianya Al-Alam Hasyim Asy'ari beramal bi ikhlasin, dengan ikhlas, ya'ishu, hidup, ianya Al-Alam Hasyim Asy'ari hidup aisyatul basatah, yaitu hidup secara sederhana, berkehidupan sederhana. La yuhibbut taraf, la yuhibbu, tidak suka, ianya Al-Alam Hasyim Asy'ari tidak suka at-tarfa, tidak suka akan kemewahan, wala yamilu, dan juga tidak condong atau tidak suka, ianya Al-Alam Hasyim Asy'ari tidak suka ilal badhi, terhadap foya-foya, wa yakrahu atau wa yukrihu, dan juga tidak suka, ianya Al-Alam Hasyim Asy'ari tidak suka al-israfa, akan perbuatan yang berlebih-lebihan. Walakinnahu, tetapi Al-Alam Hasyim Asy'ari karena adalah, ianya Al-Alam Hasyim Asy'ari ada itu kariman, orang yang loyal atau orang yang pemurah, sakhiyan, lagi dermawan, ianya Al-Alam Hasyim Asy'ari dermawan, loyal dalam hal apa, dalam fil umuril khairiyah, dalam segala urusan atau dalam urusan-urusan kebaikan. La yuridu, tidak menginginkan, tidak menghendaki, ianya Al-Alam Hasyim Asy'ari tidak menghendaki akan mansiban, akan pangkat, wala yatlub, dan juga tidak mencari, ianya Al-Alam Hasyim Asy'ari tidak mencari akan jahan, mencari pangkat, au maqaman, dan juga tidak mencari akan kedudukan. Jadi Al-Alam Hasyim Asy'ari itu tidak mengenal thariqul qahqari, yaitu tidak kenal kata surut atau menyerah. Kemudian beliau juga qawiyul iradah, sangat kuat keinginannya. Kemudian beliau juga sangat teguh pendiriannya. Kemudian beliau beramal dengan ikhlas. Beliau hidup dalam atau hidup secara sederhana. Beliau tidak menyukai kemewahan, dan juga tidak suka berfoya-foya, dan juga beliau sangat membenci perbuatan yang sangat berlebihan atau berlebih-lebihan. Walakinnahu, dan juga beliau itu orang yang sangat dermawan, sangat pemurah dalam segala urusan kebaikan. Beliau tidak menginginkan pangkat, kemudian jabatan, kemudian kedudukan, seperti itu. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Uridat alaihi marakizu muhimmatin. Uridat, ditawarkan, alaihi, kepada Al-Alam Hasyim Asy'ari
Apa yang ditawarkan marokizun muhimmatun atau marokizun muhimmatin, yaitu kedudukan yang penting. Jadi marokiz ini adalah jamak dari markazun. Markaz itu bisa artinya markas atau tempat, bisa juga berarti kedudukan. Jadi pernah suatu ketika beliau itu ditawarkan kedudukan yang penting, wa manasibu aliyatin, dan juga jabatan-jabatan yang sangat tinggi fid daulah, di tataran pemerintahan. Farafadu, maka menolak ia al-Alamah Hasyim Asy'ari akan marokiz dan juga manasib itu. Menolak rafdan taman, menolak secara sempurna, biduni tahaffudin, tanpa menjaganya. Jadi kita artikan secara mudah adalah beliau itu menolak secara keseluruhan, benar-benar menolak seperti itu. Jadi tidak ada yang dipilih-pilih, tidak memilih saya lebih cocok di sini atau saya lebih suka di posisi ini. Nah, itulah maksud dari rafdan taman biduni tahaffuz. Jadi beliau menolak secara sempurna, menolak secara total, biduni tahaffuz, tanpa menjaga atau dipilih-pilih seperti itu. Wa huwa, bermula al-Alamah Hasyim Asy'ari itu minal asyaratil mukhtarin, sebagian dari 10 orang-orang terpilih, minaz zu'ama'il indonesiyyin minaz zu'ama'il indonesiyyin al-awail, termasuk dari 10 orang terpilih dari para tokoh atau pemimpin-pemimpin Indonesia zaman awal atau yang pertama. Summakhtaru, kemudian kemudian dipilihlah 10 orang terpilih tadi, atau summakhtaru, kemudian memilihlah orang-orang banyak masyarakat itu, arba'atan, memilih akan 4, min haula'il asyarati, dari 10 orang tersebut, 10 orang pilihan tersebut. Fakana huwa ahadal arba'ati, maka adalah al-Alamah Hasyim Asy'ari itu satu dari keempatnya itu. Bal innal katsirin, bahkan orang-orang banyak, yazakuna, itu memilih ianya katsirin atau mereka katsirin, hu, akan al-Alamah Hasyim Asy'ari, duna ghairihi, bukan selain dari al-Alamah Hasyim Asy'ari. Maksudnya itu adalah al-Alamah Hasyim Asy'ari itu termasuk dari 10 dari orang-orang terpilih dari pemimpin Indonesia yang awal. Kemudian beliau itu dipilih lagi, kemudian mereka itu dari 10 itu dipilih lagi menjadi 4. Ada 4 pilihan yang terbaik lagi, difilter lagi, kemudian al-Alamah Hasyim Asy'ari menjadi salah satu dari 4 orang yang paling terpilih itu. Bahkan al-Alamah Hasyim Asy'ari termasuk orang-orang banyak itu memilih al-Alamah Hasyim Asy'ari duna ghairihi. Jadi yang paling nomor 1 adalah nomor 1 dari 4 orang terakhir yang dipilih adalah al-Alamah Hasyim Asy'ari. Ini saya kurang paham maksudnya apa. Apakah ini setara dengan tokoh yang paling berpengaruh zaman itu, atau memang pemimpin pejuang yang merupakan orang-orang yang mempunyai pengaruh paling besar dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia, seperti presiden, wakil presiden, atau seperti apa, saya kurang memahami itu. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Uridat alaihi ri'asatud dawlati farafadaha. Uridat, ditawarkan alaihi kepada al-Alamah Hasyim Asy'ari. Apa yang ditawarkan? Ri'asatud dawlati, jabatan atau pimpinan pemerintahan. Farafadaha, maka menolak yang al-Alamah Hasyim Asy'ari akan ri'asatud daulah tadi. Wa qala, dan berkata ianya al-Alamah Hasyim Asy'ari, innahu, bahwasanya ianya al-Alamah Hasyim Asy'ari, ya'malu, beramal ianya al-Alamah Hasyim Asy'ari, beramal, la roja'a, tidak ada atau tidak berharap ianya al-Alamah Hasyim Asy'ari, tidak berharap ayyakuna,
untuk menjadi ianya al-alam Hasyim Asy'ari, menjadi raisan, menjadi pimpinan, au yatawalla, atau tidak ingin menduduki ianya al-alam Hasyim Asy'ari, menduduki mansiban, menduduki akan sebuah jabatan. Walakinnahu, tetapi ianya al-alam Hasyim Asy'ari itu ya'malu, beramal, ianya al-alam Hasyim Asy'ari beramal liyakhdima atau liyakhdima, untuk berkhidmah. Ianya al-alam Hasyim Asy'ari berkhidmah akan apa? Dinahu, khidmah untuk agamanya, wa watanahu, dan juga untuk negaranya, wa baniya qaumihi, dan juga berkhidmah untuk bangsanya, liwajhillahi, ikhlas karena Allah, wa sa'yan, dan juga berharap, wara'a mardatihi, berharap akan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau selain dari yang dijelaskan tadi, beliau juga ditawari untuk menduduki pimpinan pemerintahan atau pemimpin pemerintah. Bisa jadi ini presiden gitu, Raisud Daulah, kalau Raisul Jumhuriyah kalau istilah presiden itu. Beliau al-alam Hasyim Asy'ari itu rafadha, menolaknya, dan beliau itu berkata atau mengutarakan suatu kata atau kalimat. Beliau itu ya'malu la raja'an ayyakuna ra'isan aw yatawalla mansiban. Beliau itu tidak berharap untuk menjadi suatu pemimpin atau menduduki suatu jabatan, walakinnahu ya'malu liyakhduma dinahu wa watanahu wa bani qaumihi. Tetapi beliau hanya ingin beramal untuk berkhidmah untuk agamanya, kemudian negaranya, kemudian untuk bangsanya, ikhlas liwajhillah karena Allah, dan juga berharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Wa taqdiran, dan sebagai ucapan terima kasih atau penghargaan, lifat bil haj, untuk kemuliaan atau untuk Al-Hajj Muhammad Hasyim Asy'ari, maka in takhabathu, maka menobatkan atau menobatkan akan al-alam Hasyim Asy'ari siapa? Katsirun, banyak, minal hayatil aliyah, dari organisasi atau lembaga-lembaga al-aliyah yang tinggi. Menobatkan akan apa? Rais syarafin, menobatkan untuk menjadi ketua kehormatan atau pimpinan kehormatan laha, bagi hayatul aliyah tadi. Wa min jumlatil munazzamat wal jam'iyat, dan sebagian dari organisasi atau lembaga-lembaga allati qaddartuhu, yang telah memberikan atau memberikan penghormatan akan al-alam Hasyim Asy'ari, yaitu Jamaiyatus Syubbanil Muslimin, itu organisasi Syubbanil Muslimin bil Qahirah di Kairo, Mesir. Jadi karena usaha atau perjuangan dari al-alam Hasyim Asy'ari yang sangat besar, perjuangan beliau yang sangat besar, kemudian upaya-upaya perjuangan beliau, banyak organisasi-organisasi Islam atau organisasi-organisasi tertinggi itu menobatkan beliau sebagai pimpinan kehormatan atau ketua kehormatan. Dan diantara dari organisasi-organisasi tersebut adalah Jamaiyah Syubbanul Muslimin atau organisasi Syubbanul Muslimin di Kairo. Kita lanjutkan. Syahadtu, menyaksikan olehku, atau aku menyaksikan akan apa? Az-zawwar, para pengunjung, wad duyufa, dan juga para tamu, wal wafud, dan juga sama para delegasi, tafidu ilaihi, bertamu atau mengunjungi zawwar, duyuf, dan wafud tersebut, tafidu mengunjungi ilaihi, kepada al-alam Hasyim Asy'ari, zurufatin, secara rombongan, la tangkoti, tidak putus-putus. Jadi zurufatin itu maknanya adalah tazdad. Jadi tamu itu, kata muallif ini, kata Muhammad Asad Syahab, dia berkata atau menyaksikan bahwa dia melihat para tamu berdatangan zurufatin, secara terus bertambah, seperti itu. Kalau zurufatin itu di kamus artinya terus bertambah, tazdad.
bertambahlah tongkote tidak terputus. Wara'aitu dan aku menyaksikan minhum dari para tamu tadi, al-wafud dan juga az-zawar, para peziarah, para pengunjung, penduyuf dan para tamu. Itu beliau menyaksikan akan orang yukimu yang bermukim ia nyaman indahu di sisi al-alam Hasyim Asy'ari ayyaman berhari-hari bal asabi bahkan berminggu-minggu, seperti itu. Jadi Muhammad Asad Syahab itu menyaksikan atau melihat ada seseorang yang menjadi tamu itu, beliau itu mengunjungi al-alam Hasyim Asy'ari berhari-hari bahkan berminggu-minggu. Kemudian majalisuhu bermula majelis al-alam Hasyim Asy'ari al-alamiyah, yaitu majelis ilmu dari al-alam Hasyim Asy'ari itu kodu dimulai ianya majelis taklim dari al-alam Hasyim Asy'ari ghaliban biasanya itu fit duha, di waktu duha, wa tastamirru kemudian berlanjut hatta waktu zuhri hingga sampai pada waktu zuhur, seperti itu. Wa fil masa dan di waktu sore hari istakbil menerima al-alam Hasyim Asy'ari menerima al-wafidin menerima akan tamu-tamu alladzina yafidun, yaitu orang-orang yang mana tamu tersebut itu berkunjung min buldanin ba'idatin dari negara-negara yang jauh atau tempat-tempat yang jauh lil ijtima untuk bertemu bihi dengan al-alam Hasyim Asy'ari saksian secara pribadi aulis isyaratihi atau untuk meminta isyarah atau pendapat dari al-alam Hasyim Asy'ari wal istinarati dan juga untuk meminta pencerahan bi araihi pencerahan dengan pendapat-pendapat atau pemikiran dari al-alam Hasyim Asy'ari. Jadi majelis taklim dari al-alam Hasyim Asy'ari itu dimulai pada waktu duha hingga waktu zuhur. Kemudian di sore hari al-alam Hasyim Asy'ari itu menemui para tamu yang datang dari tempat-tempat yang jauh, yang mereka itu ingin bertemu dengan al-alam Hasyim Asy'ari saksian secara pribadi, yang mana tujuannya itu adalah untuk meminta pendapat beliau dan juga meminta pencerahan dengan atau pencerahan dari pemikiran-pemikiran al-alam Hasyim Asy'ari, seperti itu. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ujibtu dan aku kagum atau heran bisyabin dengan pemuda qadima yang datang ianya syab ala ra'si wafdin bersama atau atas kepala rombongan. Jadi kata penulis ini Muhammad Asad Syahab, beliau heran dengan pemuda yang datang bersama rombongan. Ini ala ra'si wafdin, yaitu di atas pemimpin rombongan, maksudnya ya bersama dengan rombongan gitu. Dia menjadi anggota dari rombongan gitu. Bin Awasit Jazirati Sulawesi, yang datang dari tengah-tengah atau daerah kepulauan Sulawesi, Pulau Sulawesi. Jadi syab ini adalah mufrad, yang mana jamannya adalah syabun. Syabun ini syabab, syubban. Kalau perempuan itu pemudi maka syababah, syabat, suwab, seperti itu. Fa'alqa maka mengutarakan pendapat. Fa'alqa ini menjatuhkan, tapi kalau fa'alqa kalimatan, nah maka artinya mengutarakan atau menyampaikan, mengutarakan pendapat, mengutarakan baina yadaihi. Fa'alqa maka mengutarakan ianya syab atau pemuda tadi baina yadaihi kepada al-alam Hasyim Asy'ari, mengutarakan akan kalimatan dhafiyatan, kalimat atau perkataan yang panjang, sodiratan yang keluar ianya kalimatan dhafiyah itu min a'maqi qalbihi dari hati yang paling terdalam.
hati yang paling terdalamnya syak. Laisat, tidak adalah kalimat tersebut itu hamasiyatan, tidak berapi-api, kemudian wala atifiyah, dan juga tidak mengandung unsur emosi. Walakinnah, tetapi ianya kalimah itu ada ianya kalimah itu muttazinatan, tertata ianya kalimah, qayyimatan, dan juga terarah ianya kalimah, muda'imatan, dan juga mendukung atau muda'amatan, didukung ianya kalimah, didukung bil bayanat, dengan penjelasan atau argumen, wal hujjaj, dan juga dalil-dalil atau hujjah-hujjah, wal arqam, dan juga dengan data-data, wal barahin, dan juga dengan fakta-fakta, tadullu, mendalilkan atau menunjukkan ianya kalimah itu ala bu'di nadhuril mutakallim, menunjukkan atas jauhnya atau luasnya dari wawasan mutakallim, si pembicara. Jadi beliau Muhammad Asyad Syahab atau pengarang dari kitab ini itu heran dengan tamu yang datang dari Jazirah Sulawesi atau Pulau Sulawesi. Pemuda tersebut menyampaikan kalimat yang panjang kepada Al-Alam Hasyim Asy'ari keluar dari kelubuk yang paling dalam. Kalimat tersebut tenang, tidak berapi-api, tidak emosi, dan juga kalimat tersebut sangat tertata, kemudian terarah, dan didukung dengan referensi atau argumen yang jelas, kemudian didukung dengan dalil-dalil, dengan fakta-fakta, data-data, yang mana kesemuanya itu kalimat yang tertata, kemudian terarah, dan dalil-dalil itu menunjukkan bahwa tamu yang datang ke Al-Alam Hasyim Asy'ari itu merupakan orang yang berpendidikan, seperti itu, orang yang berwawasan yang sangat luas, seperti itu. Jadi beliau Muhammad Asyad Syahab sangat heran dengan tamu tersebut. Ini siapa kok datang kepada Al-Alam Hasyim Asy'ari, seperti itu. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi masa'i yaumil jum'ah, dan di sore hari Jumat, ra'aitu, menyaksikan aku menyaksikan akan wafdan, tamu akhara yang lain, aidon juga, lakin hadhil marrah, tetapi pada kali ini itu minal muslimati, dari kalangan wanita muslimah, seperti itu. Qadimna, yang datang ianya muslimah, datang dari min aqsa jazirati Jawa Syarqiyah, datang dari pedalaman atau pelosok Pulau Jawa. Wa ba'dal istiqbal, dan setelah bertemu dengan Al-Alam Hasyim Asy'ari, wa ilqa'il kalimatil mutabadilah, dan setelah mengutarakan kalimat-kalimat atau mengutarakan perkataan atau saling berdiskusi. Mutabadilah ini saling bergantian, seperti itu. Jadi saling berdiskusi. Qaddamat, maka memberikanlah siapa ra'isatul wafdi, yaitu pimpinan rombongan yang datang, yaitu pimpinan rombongan dari muslimat tadi, memberikan akan apa? Mablagon ini kalau dalam kamus artinya adalah miqdarun minal mal, yaitu sejumlah uang, seperti itu. Karena di sini juga mablagon kabiron minal mal, seperti itu, ada bayan dari artinya mablag. Jadi pimpinan rombongan tersebut memberikan sejumlah uang, mablagon, uang, kabiron, yang besar, minal mal, sejumlah uang yang besar, yang mana huwa, uang tersebut itu hasilatum ma kumna atau ma kimna, yaitu hasil dari apa-apa yang telah dikumpulkan, bihi, dengan ma,
min jami' tabarru'ati khilali syahr Ramadan al-munsharimi, yaitu segala sesuatu atau harta-harta hasil uang-uang hasil dari sumbangan-sumbangan ketika bulan puasa al-munsharimi yang lalu. Dari munsorim itu insoroma yansorimu, artinya ingkotonga, tetapi kalau disambung dengan asyahrul munsorim artinya adalah al-munqadi, jadi bulan Ramadan yang telah lalu. Jadi kita jelaskan dulu, pada sore hari di hari Jumat, Muhammad Asyad Syihab ini melihat tamu yang lain datang kepada Al-Allamah Hasyim Asy'ari, bertamu kepada beliau, dan kali ini adalah dari kalangan muslimat, yang mana muslimat ini datang dari pelosok Pulau Jawa. Dan setelah bertemu kemudian menyampaikan atau saling berdiskusi, muslimat ini atau ketua rombongan Ra'isatul Wafdi ini memberikan sejumlah uang atau uang dengan ukuran besar, yang mana uang ukuran besar itu hasil dari apa yang dikumpulkan dari sumbangan atau hasil dari sumbangan selama bulan Ramadan yang telah lalu. Ketika itu kita lanjutkan. Fataqabbala al-allamatu awalan, fataqabbala maka menerima, yakni Al-Allamah Hasyim Asy'ari, awalan awalnya menerima akan hadzal mablagh, menerima uang tersebut bisyukri wa takbir, sebagai syukur dan penghargaan. Tsumma qol, kemudian berkata Al-Allamah Hasyim Asy'ari, wa ana bidauri, bermula aku, bidauri giliranku. Jadi daur ini adalah putaranku, giliranku, maka sekarang giliranku. Uqaddimu, aku akan memberikan hadzal mablagh, akan uang ini, likunna, untuk jadilah kalian, litabnu bihi madrasatan tuallimuna fiha albanat, likunna, untuk kunna ini juga saya bingung, mungkin karena saking cerdasnya dari pengarang kitab ini. Jadi beliau itu menggunakan intiqalud domir, berpindahnya domir, likunna litabnu. Mungkin beliau itu menginginkan apa yang dikatakan Al-Allamah Hasyim Asy'ari itu berlaku untuk semua, baik kalangan laki-laki maupun perempuan, seperti itu. Mukhatabnya adalah untuk para kaum muslimin dan juga muslimat. Likunna, untuk jadilah kalian itu, litabnu, membangun, bihi, dengan mablagh ini, dengan harta ini, untuk membangun madrasatan, sekolah, yang mana tu'allimuna, kalian mengajarkan fiha, di madrasah tersebut, mengajarkan akan siapa, albanati, akan para perempuan atau anak-anak perempuan, liyakunna, untuk supaya menjadi ianya albanat, menjadi qudwatan hasanah, sebagai panutan yang baik, yanfa'na, bermanfaat, ianya albanat, bermanfaat, al-bilada, bermanfaat untuk negara, wal ummata, dan juga bermanfaat untuk bangsa, waddin, dan juga untuk agama. Yang mana qaul dari Al-Allamah Hasyim Asy'ari itu, ba'da an wajjahahunna, setelah menemui atau bertemu dengan al-muslimat tadi. Jadi beliau itu berkata setelah menemui para tamu di kalangan muslimah tadi, kemudian wa nasahahunna, dan setelah Al-Allamah Hasyim Asy'ari itu memberikan nasihat kepada muslimat tadi,
beliau itu mengatakan untuk liwallina, supaya bertanggung jawab atau melakukan atau bertindak al muslimat tadi itu kulla ihtimamihinna, supaya berfokus mereka al muslimat itu ila nasril ilmi, untuk menyebarkan ilmu baina banatil muslimin, di antara atau kepada para anak perempuan atau wanita-wanita di kalangan muslimin. Wa biduni ilmin la yaqdirna, dan karena tanpa ilmu la yaqdirna, tidak akan mampu para banat atau muslimin tidak akan mampu akan apa, ayyakumna, untuk melakukan si muslimat atau si banat itu bi ayyi amalin, dengan manapun amal, mujdin, yang bermanfaat ianya amal. Jadi dengan tanpa ilmu atau tanpa ilmu, maka perempuan-perempuan itu tidak akan bisa melakukan amal-amal apapun yang bermanfaat. Fala ilmu, maka bermula ilmu, wahdahu, hal keadaan ilmu itu saja, maka ilmu dengan sendirinya, huwa, yaitu ilmu itu as-silah, merupakan senjata. Jadi ilmu adalah senjata, atau ilmu adalah satu-satunya senjata, bisa diartikan seperti itu, atau dengan ilmu saja itu adalah senjata, seperti itu. Mohon dimaafkan karena memang ini bahasannya adalah sangat sulit seperti itu, dan kita di sini saling belajar. Nanti kalau ada yang kurang pas bisa dikoreksi di komentar atau melalui komentar. Bismillahirrahmanirrahim. Fama kana, maka tidak adalah minal wafidat, dari para tamu perempuan, illa an akbarna, kecuali bahwa memuliakan atau menghormati mereka al-wafidat, menghormati akan al-alama, kepada al-alama Hasyim Asy'ari, wasdada, dan bertambah juga apa takdiruhunna, penghormatan al-wafidat tadi, wa ta'zimuhunna, dan juga penghormatan sama lahu, kepada al-alam Hasyim Asy'ari. Jadi setelah apa yang dilakukan al-alam Hasyim Asy'ari, memberikan sumbangan yang telah diberikan tadi dari sang muslimat tadi, para muslimat tadi memberikan uang, kemudian uang itu dikembalikan lagi untuk membangun sekolah perempuan, maka para tamu dari wanita-wanita tadi atau dari kalangan muslimah itu justru malah tambah menghargai sikap yang dilakukan oleh al-alam Hasyim Asy'ari. Wabil fi'li, maka benar saja, indama udna, ketika kembali si al-wafidat tadi ila baladihinna, ke negeri mereka, ishtaraina, maka membelilah mereka al-wafidat memberi qita'at ardin, sebidang dari tanah atau sebidang tanah, wasi'atin, yang sangat luas, wabanina, dan juga atau wabanaina, dan juga membangun mereka al-wafidat itu alaiha, di atas ardin tadi, membangun akan madrasatan, membangun sekolah, lil banat, untuk kaum putri atau kaum wanita atau anak-anak wanita. Wala tazal, dan masih terus apa al-madrasatu, sekolah itu, wala tazal, la tazal qaimatan, masih terus berdiri ilal yaum, sampai hari ini. Wahia, hal keadaan dari madrasah tadi itu, wasatun, sesak bitolibat, sesak dengan para siswa, waqad takharraja, dan juga telah keluar atau alumni minha, dari madrasah. Siapa yang telah menjadi alumni, telah lahir, telah keluar, yaitu al-jammul ghafir, yaitu orang-orang banyak. Wasorat, dan jadilah al-madrasatu, madrasah tadi itu khairu atau khairu mithalin, contoh yang baik atau sebaik-baik contoh. Seperti itu. Jadi
setelah para tamu perempuan tadi itu menjadi tambah hormat kepada Al-Alam Hasyim Asy'ari, mereka pulang ke kampung halaman atau ke tempat mereka berasal tadi itu, kemudian langsung membeli sebidang tanah yang luas. Kemudian mereka membangunkan di atas tanah tersebut madrasah untuk kaum putri, dan madrasah tersebut pada saat itu masih terus berdiri hingga hari dimana penulis dari kitab ini menulis kitab ini seperti itu. Dan madrasah tersebut sangat penuh atau sesak dengan para murid seperti itu. Dan madrasah perempuan itu juga telah mengeluarkan atau melahirkan alumni-alumni yang banyak, jambul ghafir, orang-orang banyak. Dan madrasah ini menjadi sebaik-baik contoh untuk bagi para kaum muslimin yang lain atau muslimat lain untuk menjadikan atau membuat bangunan pondok pesantren ataupun sekolah lembaga untuk para kaum wanita seperti itu. Jadi hanya itu yang bisa saya sampaikan. Banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.